Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan apa kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik semuanya di dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Kakak doakan bagi adik-adik yang dalam keadaan sakit, semoga lekas sembuh ya. Dan hari ini dalam pertemuan kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Baiklah, kalau adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, ayo duduk dengan sopan, duduk yang rapi. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya, dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Siang dan malam, Tuhan sudah menjaga kami dengan begitu baik. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu ini semua karena penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, Tuhan karuniakan kami hikmat, pengetahuan, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, sehingga iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9. Keinginan orang Israel untuk memiliki seorang raja, dan Saul diurapi menjadi raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anak yang sulung ialah Yoel, dan nama anak yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi sayang, anak-anaknya ini tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar keuntungan, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama. Dengan perasaan yang khawatir, mereka menginginkan pemimpin yang baru. Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup sama seperti engkau. Kami membutuhkan pemimpin baru. Kami membutuhkan seorang raja yang memimpin kami, seorang raja yang kuat, sama seperti raja-raja yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar kita. Setiap suku berharap bahwa raja itu muncul dari suku mereka. Tetapi Samuel sedih mendengar perkataan itu. Ia berdoa kepada Tuhan untuk menanyakan apa yang harus ia jawab kepada orang Israel. Lalu Tuhan menjawab doa Samuel. Kata Tuhan, "Mereka tidak membutuhkan raja lain selain aku. Namun jika mereka tidak dapat melihatnya, berikan saja apa yang mereka inginkan. Sebab sesungguhnya akulah yang mereka tolak, bukan engkau Samuel," kata Tuhan. Samuel kembali kepada para pemimpin suku dan orang-orang Israel. "Apakah kalian yakin menginginkan seorang raja?" tanyanya kepada mereka. "Seorang raja akan mengenakan pajak kepada kalian dan mengesahkan undang-undang yang tidak kalian setujui. Apakah kalian yakin?" tanya Samuel lagi. Tetapi rakyat itu berkata, "Kami yakin. Kami menginginkan seorang raja yang memimpin kami dalam pertempuran dan membuat kami merasa seperti bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitar kami." Maka Samuel menyuruh orang-orang itu pulang dan menunggu dia menerima pesan dari Tuhan. Sementara itu Samuel berdoa dan menunggu Tuhan menunjukkan kepadanya siapakah yang ia akan urapi menjadi raja. Ada seorang pemuda bernama Saul dari suku Benyamin, suku terkecil dan paling tidak penting, atau suku yang tidak diperhitungkan di antara semua suku di Israel. Ia lebih tinggi daripada orang lain. Beberapa keldai ayahnya telah lari dan Saul diutus oleh ayahnya untuk mencari bersama dengan beberapa pekerja ayahnya. Mereka berjalan naik turun bukit Efraim, tetapi tidak melihat tanda-tanda keberadaan keldai-keldai itu. Saul siap untuk menyerah. "Sebaiknya," kata Saul, "kita pulang saja sebelum ayahku lebih mengkhawatirkan kita daripada keldai-keldai itu." Salah satu pekerja ayahnya itu berkata kepada Saul, "Mari kita temui Samuel dulu." Maka mereka berjalan ke kota tempat Samuel tinggal. Sehari sebelumnya Tuhan telah memberitahu Samuel bahwa ia akan mengirim seorang pemuda dari suku Benyamin kepadanya, bahwa ia harus menuangkan minyak ke atas kepalanya dan mengurapinya.
segera setelah mereka bertemu dengan Samuel. Samuel mulai berjalan menuju perayaan itu dan masih menunggu Tuhan memberitahu siapa yang harus diurapinya begitu ia sampai di sana. Ketika Samuel bertemu dengan Saul, Saul bertanya, "Tahukah kamu di mana Nabi Samuel tinggal?" Tanya Saul kepada Samuel, karena ia tidak tahu bahwa yang di hadapannya itu adalah Samuel. "Itu aku," jawab Samuel. Dan sebelum Saul sempat bertanya, ia menambahkan, "Janganlah kau khawatir tentang keldai-keldai yang kabur 3 hari lalu. Mereka sudah ditemukan. Engkau akan segera menjadi seorang yang penting di seluruh Israel." Saul terkejut dengan jawaban ini. Ia tidak tahu harus berkata apa tentang jawaban aneh itu. Saul tinggal bersama Samuel selama pesta itu dan bersiap untuk berangkat keesokan harinya. Saat matahari terbit, Samuel berjalan bersamanya beberapa saat. Lalu ia menghentikannya. Samuel menuangkan minyak ke atas kepala Saul dan mengatakan kepadanya bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan. Saul terkejut dan terdiam lalu pulang. Ia tidak menceritakan hal itu kepada keluarganya. Tetapi yang jelas, Saul pulang sudah dalam keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Ia menyampaikan pesan-pesan Tuhan dan banyak pemuda mulai mengikutinya. Seminggu kemudian, Samuel memanggil semua suku Israel untuk mengumumkan nama raja yang telah dipilih oleh Tuhan bagi mereka. Namun ketika Samuel memanggil Saul untuk maju dan dinobatkan, ia tidak dapat ditemukan. Kemudian Tuhan memberitahu Samuel bahwa Saul bersembunyi di balik barang-barang bawaan. Beberapa orang mendorong raja baru mereka yang pemalu ini untuk maju ke depan, sehingga semua orang bisa melihatnya. "Nah, seperti itulah seharusnya seorang raja," kata orang-orang sambil mengagumi tinggi badan dan wajah tampan sang raja. "Sekarang kita akan menjadi sama seperti bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitar kita." Tuhan telah memilih Saul untuk menjadi raja. Dengan demikian, Saul adalah raja pertama bagi orang Israel. Namun, tahukah adik-adik, Tuhan tidak pernah menginginkan umatnya menjadi sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Ia menghendaki mereka berbeda dari bangsa-bangsa yang lain itu. Namun, Tuhan juga mau bahwa umatnya harus memilihnya dengan sukarela. Ia tidak akan memaksa mereka untuk mengikutinya, dan ia akan membiarkan mereka belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita belajar dari bangsa Israel. Pertama, Tuhan tidak ingin kita menjadi sama seperti orang lain. Tuhan mau kita menjadi umat-Nya. Yang kedua, Tuhan mau menjadi raja kita. Yang ketiga, kita harus mau mendengarkan peringatan Tuhan. Dan yang keempat, kadang-kadang orang akan memperlakukan kita dengan buruk karena kita mengikuti Tuhan. Jadi adik-adik, walaupun Tuhan mengabulkan keinginan mereka, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak ingin anak-anaknya menjadi sama seperti orang lain. Keinginan orang Israel untuk memilih seorang raja yang memerintah mereka sebenarnya menyakiti hati Tuhan karena mereka telah menolak Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan ingin Dialah yang menjadi raja bagi kita, bagi anak-anaknya dan bagi orang Israel. Ketika Samuel memperingatkan orang Israel tentang keinginan mereka, karena Samuel tahu ada akibat-akibat yang mungkin merugikan mereka di kemudian hari. Karena raja yang mereka pilih adalah manusia biasa, sedangkan yang memimpin mereka sekarang adalah Tuhan Allah yang penuh kuasa, penuh kasih, dan yang selalu melindungi mereka dengan setia. Tetapi orang Israel menolaknya. Adik-adik, kita harus mendengarkan nasihat dan peringatan ya, jangan menjadi bebal. Jangan menjadi sama seperti bangsa Israel ini yang bebal dan menolak peringatan dari Samuel. Walaupun kadang-kadang karena ketaatan kita, orang-orang akan memperlakukan kita dengan buruk ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan dengan setia, memilih untuk berbuat baik. Sama seperti Samuel ini. Jadi, tetaplah percaya kepada Tuhan dengan setia. Allah kita adalah Allah yang hidup. Jadikan Tuhan Allah itu menjadi Raja kita ya adik-adik. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu di
di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang selalu taat kepada perintah Tuhan dan menjadikan Engkau Raja dalam hidup kami. Kami mau dipimpin oleh Tuhan. Kami mau Engkaulah yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.